Bus bercat hijau putih bernomor 142 hampir membusuk di jalur Stampede di sekitar Alaska, Amerika Serikat. Ketika Christopher Johnson McCandless menemukannya sebagai rumah yang hangat di tengah perjalanan yang menuju kehidupan liar, bus itu kemudian dikenal dengan Magic Bus. Sementara perjalanan McCandless akrab dengan nama Into the Wild. Sudah pernah nonton filmnya? Tepat 28 tahun yang lalu, McCandless meninggal di usia 24 tahun dalam petualangan besarnya di alam liar. Jasadnya ditemukan para pemburu di jalur Stampede 19 hari setelah kematiannya, tepatnya di depan Magic Bus pada 6 September 1992. Jasad McCandless ditemukan dalam kondisi tubuhnya menyusut dengan berat sekitar 67 pon atau sekitar 30,4 kg. Sebab kematian McCandless banyak dipertanyakan. Dalam sebuah catatan yang ditemukan, McCandless menulis bahwa benih kentang liar telah membuat tubuhnya lumpuh. Sementara itu, secara resmi, otoritas menyebut kelaparan sebagai penyebab kematian McCandless. Dalam penelitian yang digagas oleh John Crocker, penulis yang mengisahkan petualangan McCandless dalam buku Into the Wild, mereka mengidentifikasi senyawa berbahaya L-carnitine dan asam amino yang berfungsi sebagai antimetabolit sebagai penyebab kematian McCandless. Dua senyawa itu ditemukan dalam biji kentang liar di sekitar lokasi perkemahan McCandless. Perjalanan McCandless menuju alam liar dimulai pada Mei 1990, tak lama setelah menerima gelar sarjana predika cum laude dari Universitas Emory yang menyumbangkan seluruh tabungannya $24.000 Amerika dan memutus seluruh komunikasi dengan keluarga serta teman-temannya. Saat itu, tujuan McCandless adalah Fairbanks, Alaska, di mana ia berencana menghabiskan waktu sendirian menemukan kesejatian di dalam dirinya. McCandless mengawali perjalanan dengan berkendara ke Arizona sebelum mobilnya jadi tak berguna akibat banjir di sekitar Danau Mead. Dari sana, McCandless melanjutkan pertualangannya dengan berjalan kaki, menyusuri Amerika Serikat bagian barat dengan naik kereta barang dan menumpang kendaraan orang-orang asing. Dalam perjalanannya, McCandless bertemu begitu banyak orang dengan berbagai karakter, termasuk Wayne Westerberg, seorang operator elevator biji-bijian di Carter, Dakota Selatan. McCandless bekerja untuk Westerberg sebelum melanjutkan perjalanannya ke selatan, di mana McCandless dikisahkan harus mendayung kano di Sungai Colorado hingga Meksiko. Setelah kembali memasuki wilayah Amerika Serikat pada 1991, McCandless menghabiskan sebagian besar musim gugur tahun itu untuk bekerja di McDonald di kawasan Bullhead City, Arizona. McCandless juga sempat tinggal di Salton City, California, sebelum menetap di Carthage, tempat ia menyusun rencana soal petualangannya di Alaska. Selanjutnya, perjalanan ke Alaska benar-benar dilanjutkan. Perjalanan ditempuh McCandless dengan menumpang melewati Kanada hingga mencapai Fairbanks melalui jalan bebas hambatan Alaska pada 25 April 1992. 3 tahun di Fairbanks, McCandless melanjutkan petualangannya dengan menumpang ke jalur Stampede. Jim Gallant, salah satu warga lokal yang memberi tumpangan kepada McCandless, bercerita, McCandless menyampaikan gagasannya untuk hilang dan sepenuhnya menyatu dengan alam. McCandless bahkan memberikan aruljinya kepada Jim dan membuang seluruh sisa perbekalan termasuk uang 85 sen dan peta. Menurut Jim, McCandless ingin menuju suatu tempat di mana tak ada seorang pun. Jim juga mengatakan, saat itu ia telah memperingatkan McCandless bahwa perbekalannya jauh dari cukup. Menurut Jim, McCandless saat itu hanya membawa 4,5 kg beras dan beberapa koleksi buku. Selain itu, tak ada yang lain kecuali pakaian dan senapan kaliber 22 yang menurut Jim kan tak layak untuk membunuh seekor rusa, apalagi melindungi dirinya dari serangan beruang. Kepada Jim, McCandless menyebut Laut Bering sebagai tujuannya. Sayangnya, McCandless tak pernah betul-betul mencapai Laut Bering. Jalur Stampede dan Magic Bus jadi akhir dari perjalanannya. Kisah McCandless telah sejak lama jadi diskursus. Beberapa menyambut baik pemikiran McCandless, meski segelintir lainnya menyebut McCandless dan petualangan sebagai hal tak berguna. Alexander Supertramp. Dalam sebuah manifesto yang ditulis dalam sebuah kayu lapis, McCandless menyebut dirinya sebagai ekstremis dan pengembara. Dalam manifesto itu, McCandless juga menyebut jalanan sebagai rumahnya. Manifesto itu kemudian ditandatangani McCandless dengan inisial yang baru, Alexander Supertramp. Sejak manifesto itu ditemukan, McCandless juga dikenal sebagai Alexander Supertramp. Nama tersebut ia gunakan sebagai identitas barunya yang ia dapat dari buku Autobiography of Supertramp oleh William. Ini adalah pertemuan klimaks di dalam diri saya untuk membunuh makhluk penuh kepalsuan di dalam diri demi mencapai kemenangan sejati lewat revolusi spiritual. Tertulis dalam manifesto tersebut. Oke, kita flashback McCandless sebelum melakukan perjalanannya. McCandless adalah atlet berprestasi sekaligus anak dengan catatan cemerlang di bidang akademis. McCandless dikenal sebagai orang yang pandai dalam ilmu sejarah dan antropologi. Selain itu, kehidupannya di universitas ia habiskan untuk menulis surat kabar kampus. Saat lulus dari Universitas Emory, McCandless telah mendapat tawaran untuk melanjutkan kuliah jurusan hukum di Harvard. Lahir di El Segundo, California, Amerika Serikat pada 12 Februari 1968, McCandless lahir di tengah keluarga kaya raya. Ayahnya, Walter McCandless, adalah seorang teknisi senior di NASA. Walter juga memiliki perusahaan konsultan di bidang teknologi. Sang ibu, Wilhelmina Johnson, bekerja sebagai konsultan sukses di tempat tinggal mereka. Meski dibalik segala kemapanan dan kecemerlangan, jati diri McCandless sejatinya tak di sana. Baginya, kedua orang tuanya adalah figur masyarakat kelas menengah yang hipokrit dan munafik. Kondisi inilah yang membawa McCandless ke dalam petualangan menuju alam liar, menuju perjalanan yang ia temukan sendiri. Selain ditulis ke dalam buku oleh Crocker, kisah McCandless ini telah diangkat ke dalam film berjudul sama, Into the Wild, pada tahun 2007. Film ini disutradarai oleh Sean Penn, dibintangi oleh Emil Hirsch sebagai McCandless.
Di balik kontroversinya, perjalanan McCandless telah menginspirasi banyak orang. Ia disebut sebagai pengamal tradisi David True, seorang filsuf Amerika Serikat. Bagi para pemujanya, petualangan McCandless diyakini sebagai penggerak pemikiran untuk menolak kacaunya sistem masyarakat lewat pencarian jati diri di alam bebas. Seperti kata-kata David True yang dikutip McCandless dalam salah satu manifestonya. Rather than love, than money, than faith, than fame, than fairness, give me true.